melaksanakan kebiasaan orang soleh. Orang soleh itu kalau dia hijrah di tempat yang jauh pasti menikah. Ya. Dikatakan apa? An-nikahu sunnatul anbiya wa syiarul awliya. Sunnah itu sunnah apa? Nikah itu sunnahnya anbiya dan syiarnya awliya. Ini ya, buat yang masih muda tapi sudah paham. Nah, ini bisa dibuat apa namanya? Rekamannya direkam. Nanti kalau nikah kita gimana gitu. Ya. Karena menikah itu sangat luar biasa. Ladang pahala kita di dalam rumah tangga ya salah satunya ya menikah. Di rumah tangga pasti nikah gitu. Nah, itu salah satu ladang pahala. Jadi yang sudah nikah ini bahagia luar biasa. Karena Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan apa? Salatul mutazawwiji afdalu min arba'ina salah min ghairihi. Nah, salatnya orang yang sudah nikah itu lebih afdal, lebih baik daripada 40 kali salat orang yang belum nikah. Nah, jadi sampean-sampean yang belum nikah ini kalau salat duha 2 rakaat ya sama Mas Diki sholat 2 rakaat sampai sholat 40 kali duha itu lebih afdal Mas Diki 2 rakaat daripada sampean 40 kali duha. Enak apa enak? Makanya kawin dong ya. Tapi cilik-cilik ini aja perut namanya. Ya. Nah itu angel wes, angel. Nasirul hadi rahimakumullah. Jadi, alhamdulillah bagi wanita itu banyak sekali ya Mbak Putri, ini pahala yang didapat tanpa susah payah. Apa salah satunya? Ketika dia membuatkan minuman untuk suaminya, buat Mas Diki ya, minuman tanpa diminta, itu pahalanya sama dengan 3 kali khatam baca Al-Quran. Enak toh ibu-ibu ya? Wedang sing akeh. Saulan diabetes. Ngombe terus ya. Jadi ladang buat ibu-ibu ini luar biasa. Masaknya dia buat keluarga di rumah. Masaknya ibu-ibu buat keluarga di rumah itu seperti memberi makan 1000 orang yang lapar. Itu pahalanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu luar biasa nikmat yang diperoleh. Itu menikah. Terus buat wong lanang ya padha ya. Ada satu dosa ya, dari beberapa dosa ada satu dosa yang tidak bisa dihapus ya, dengan saumun wala jihadun wala salat. Tidak bisa dihapus sama salat, sama apa siam, sama puasa, sama jihad. Ada satu dosa yang tidak bisa dihapus sama amalan tersebut. Kecuali apa? Ini dosa cuma bisa dihapus dengan dia mencari nafkah yang halal buat keluarganya. Nah, jadi kalau dia tidak nikah, satu dosa ini kalau dia lakukan sama dia tidak bisa dihapus. Itu salah satu daripada fadilah atau keutamaan menikah. Sampai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya, kalau tidak salah yang Sayyidina Anas bin Malik itu ketika istrinya meninggal, beliau buru-buru cari lagi. Biar apa? Kata beliau, biar aku tidak menghadap Allah dalam keadaan menduda. Nah, jadi saking luar biasanya orang yang menikah itu, yang sak jodoh ini nek sholat pahalanya banyak. Kalau dia sedang ngobrol aja dengan ngobrol yang enak itu dapat pahala orang nikah itu ya. Bagi bapak-bapak yang sudah berumur ya, ini ngobrol sama ibunya sama istrinya itu ngobrol biasanya dengan nikmat, ngobrol biasa dapat pahala ya. Belum lagi kalau yang biasanya mantan anyar, kadang-kadang kan megang rambutnya ya, membelai, dapat
pahala. Baru datang cium tangan, ada yang bilang lebih afdol daripada cium hajarul aswad. Padahal tangannya aswad juga nggih. Tangannya ireng juga baru ke sawah, Pak cium tangan, masya Allah. Suami pulang dari kerja gelisah, hatinya gelisah, dihibur sama sang istri, itu seperti pahala 10 jihad. Nek wong lanang kudu perang mati ping 10, wong itu omong menghibur kok. Teko mumet sirahe, wah aku ngene mau wis tenang mau santai wae, rezeki saka Allah kathah. Sesuk yo entuk rezeki meneh, Mas. Adem ya. Ora terus mulai to. Ya, mangkane hati-hati, aja sembarangan malah ngamuk bojone ya. Wis ora ditukake apa, ora digaweke ngombe, malah di bisu-bisu. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan kita doakan untuk kedua mempelai agar supaya cepat-cepat dapat momongan yang soleh-solehah, ya. Sakinah mawadah warahmah, bisa membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini season pertama, ya. Menikah selesai, kita mau menyambut bulan Ramadan. Masih mau lanjut apa enggak? Nah, ini Ramadan ini luar biasa, ya. Saking hebatnya bulan Ramadan sampai dikatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Orang yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan itu Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Nikmat apa enggak? Ini umat Kanjeng Nabi ki wis enak tok isine. Ya, umurnya pendek-pendek tapi pahalanya akeh-akeh. Seneng tok nggih teko Ramadan. Berapa hari lagi Ramadan? Enggak sampai 10 hari. Ya. Beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Seneng atine dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Senengnya sing piye, Beb? Senengnya akeh ya. Senengnya yang seneng ukhrawi, seneng urusan akhirat, bukan seneng urusan duniawi. Ya, yang seneng urusan duniawi nggak masuk di sini. Umpamane, ya, kita dodolan nih, dodolan kolak, ya, wah, aku nek poso dodolan kolak duitku akeh, aku tangge. Nah, itu beda. Senengnya seneng ben itu duit akeh. Sing dodolan sarung, wah laris iki sarungku nek poso, stok sarungnya. Itu duit akeh aku. Niatnya dia untuk nyari duit di bulan puasa, itu beda lagi. Tidak masuk ke dalam yang haram Allah jazadu ala niram. Tidak masuk di yang diharamkan, tidak. Nah, itu nikmatnya umatnya Kanjeng Nabi. Senang tok tekone poso diharamkan jasadnya atas api neraka. Oh, enak toh? Enak. Tapi hati-hati, ya. Sing nom-nom hati-hati, jangan sampai nggak puasa. Karena apa? Diriwayatkan ada seorang pemuda sing diajar oleh malaikat. Di padang mahsyar dihajar malaikat, dipukul malaikat, dipecut malaikat. Ketika Rasulullah lewat dicekel, jubahnya Nabi Muhammad dipegang. Ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, beri aku syafaat ya Rasulullah. Kanjeng Nabi artinya yang emang luar biasa dermawannya, rahimnya Kanjeng Nabi, sampai beliau nggak lihat sapa-sapa sing dosa kabeh sak jaluke syafaat Allah Taala. Rasulullah angkat tangannya mau berdoa untuk iki mau cah nom iki, ya, cah nom sing ora poso, ya nah ya, iki ora poso. Meh didongake mbek Kanjeng Nabi, malaikat buru-buru nyamperin Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya musuhnya dia Ramadan. Ya. Inna khasmahu Ramadan. Sesungguhnya musuhnya dia ki Ramadan ya Rasulullah. Dia ketika puasa enggak mau berpuasa, malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberatkan dia di sisi Allah adalah Ramadan. Ramadan tidak mau memberikan pertolongannya, syafaatnya ketika dia ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala.
Padahal kata Rasulullah, syafaati min ahlil kabair min ummati, syafaat itu nanti buat pendosa besar di hari kiamat nanti. Itu sudah disiapkan sama Rasulullah buat orang-orang yang dosanya gede. Tapi kalau dia tidak puasa Ramadan, Rasulullah tidak berani ngasih syafaat sama orang tersebut. Na'udzubillah. Makanya kosong ya. Turu nek kuat turu. Tangi zuhur sembahyang, turu meneh ya. Tangi asar sembahyang, turu meneh. Tangi betul mangan ya. Enggak apa sih, yang penting kok. Tetapi ojo turu terus sak ulang. Ya. Bodoh jadi edan malah ada tengah mau turu sak ulang. Surah Nabi Muhammad. Dan puasa Ramadan ini, bulan Ramadan ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya kanjeng Nabi. Gak ada hadiah yang dikasihkan sama umat lain ya, sedahsyat puasa sama Al-Quran ya. Dari kanjeng Nabi Musa alaihissalam ya, dikasih tahu sama Allah, hai Musa, aku berikan 2 cahaya pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk menerangi di 2 kegelapan, untuk obat biar mereka tidak takut pada 2 kegelapan. Nabi Musa tanya, apa itu cahaya ya Rasulullah yang kau berikan kepada umatnya Nabi Muhammad? 2 cahaya ini adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua Ramadan. Jadi dikasih sama Allah hadiah yang tidak pernah dikasihkan sama orang-orang atau umat sebelum Nabi Muhammad. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa itu nggak pernah dikasih hadiah seperti ini besarnya. Al-Quran sama Ramadan. Nah. Terus Nabi Musa tanya lagi, ya Allah, kalau tadi 2 cahaya, terus untuk menerangi 2 kegelapan, apa itu 2 kegelapan ya Allah? Dijawab sama Allah dengan firman-Nya, 2 kegelapan itu adalah yang pertama kegelapan kubur, yaitu cahayanya Al-Quran. Yang kedua kegelapan di padang akhirat tadi, di padang mahsyar nanti. Ya. Itu 2 kegelapan dikasih obat 2 cahaya. Dalam kubur kalau mau terang banyak baca Al-Quran, karena derajat seseorang di akhirat nanti itu sebanyak huruf Al-Quran yang dia baca di dunia. Sampai tidak pernah baca Quran, jangan harap di sana dapat derajat yang tinggi. Nah, maka dari itu para ulama itu banyak yang wiridan Quran. Nah, itu salah satu amalan nanti di bulan Ramadan. Kita nanti kasih terakhir kesimpulan amalan apa yang bisa dilakuin di bulan Ramadan. Itu yang kita bawa pulang nanti ya. Al-Quran sama Ramadan. Sampai ada satu orang yang namanya Muhammad. Satu orang namanya Muhammad. Dia ini sholatnya bolong-bolong. Tapi sudah ditiru ya. Sholatnya bolong-bolong. Tapi tetap sholat, bolong-bolong sholat, bolong meneng sholat. Nah, ketika dia ini masuk di bulan Ramadan, dia selalu bersih-bersih badannya. Dia beli baju baru koko, ya, beli baju baru, beli minyak wangi untuk menyambut bulan Ramadan. Sampai ditanya sama ulama, wahai Muhammad, namanya Muhammad kebetulan ya. Jadi sebetulnya Muhammad beruntung, insya Allah rusak-rusaknya itu bakal genah ya. Ketika ditanya sama ulama, ya Muhammad, kenapa setiap masuk bulan Ramadan ente cukur yang bagus, yang keren, terus pakai baju baru, sarung baru, pakai minyak wangi? Dikatakan sama si anak muda tadi, ini adalah bulan ampunan Allah ya. Allah mengampuni hambanya di bulan ini, maka aku bertobat kepada Allah di bulan ini, aku kodok semua puasaku. Puasanya dibayar, nggak bolong-bolong terus ujulan dewe enggak. Nah, dia dibayar zuhur, dibayar banyak karena dilipat gandakan sama Allah sebanyak 70 kali lipat kalau itu pahala wajib ya. Kalau pahala sunnah diganjar pahala wajib. Nggak lama dari situ dia meninggal. Si anak muda ini mati, meninggal. Dan ketika meninggal, setelah meninggalnya banyak para teman-temannya dia yang bermimpi ketemu sama dia. Ditanya, ya Muhammad, apa yang Allah perbuat kepada engkau? Kata Muhammad ini tadi, anak muda tadi ini, Allah memberi aku ampunannya karena aku menghormati bulan Ramadan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, hati-hati ya.
harus poso. Ada lagi kisahnya seorang majusi. Apa tuh majusi? Menyembah api. Orang kafir ini, bukan orang Islam. Seorang majusi yang menyembah api ketika melihat anaknya makan di bulan Ramadan yang ngarepe kanca-kancane sing muslim. Jadi teman-temannya Islam semua, dia lagi main makan, ya. Lagi makan dipecut sama bapaknya lagi lewat tuh. Iki bocah kok mangan yang awan-awan yang ngarepe kanca-kancane sing seh poso. Dipukul sama bapaknya, pukulannya tidak kenceng ya. Dipecut gitu, Le, hormati Ramadan, ini kancamu poso kabeh. Nek memang nang omah aja nang ngarepe kancamu, kata si bapak ini. Di minggu itu bapaknya meninggal. Di minggu itu bapaknya meninggal. Dimandikan caranya majusi, dikubur caranya majusi. Karena nggak ada yang tahu ya. Ya, satu ulama aulia besar di zaman itu, tetangganya dia mimpi ketemu majusi ini, tapi ada di dalam surga. Kita kok beki ini, loh, Mas, sampai anak majusi toh? Iya, emang saya dulu majusi. Lah kok saya kok manggo imamah nang jero surga Allah Ta'ala. Kan ada gambaran ya, belum masuk surga aslinya belum, tapi gambarannya dia masuk ke dalam surga. Loh, lah kok iso? Alhamdulillah, kata dia ini. Ketika aku di akhir, saya punya nafas belum sampai ke kerongkongan, tiba-tiba aku mendengar banyak suara. Ada suara nih malaikat sama suara macam-macam. Ada satu suara, jangan kau ambil dia sebelum dia Islam. Akhirnya dia mengucapkan syahadat karena dari ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia meninggal, dikasih tahu sama malaikat, engkau masuk Islam dan engkau selamat ketika meninggalmu yang kita namakan husnul khotimah. Kok bisa husnul khotimah? Kenapa? Karena engkau menghormati bulan Ramadan. Ketika anakmu makan, kau pecutnya dengan mendidik ya, bukan pecut dengan banter sampai anak nangis, enggak. Dipecut dengan mendidik. Yes, ojo mangan ning ngarepe kancamu sing Islam. Hormati Ramadan. Gara-gara itu Allah kasih hidayah sama si majusi tadi itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, kalau itu orang majusi aja Allah kasih kenikmatan, atau kalau keutamaan seperti itu, bagaimana dengan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghormati bulan Ramadan, yang senang sama kedatangan bulan Ramadan? Pasti Allah kasih yang lebih daripada yang diberikan kepada majusi tersebut. Ya, Alhamdulillah. Sekarang yang terakhir kesimpulan. Ya, sebelum pulang, mantannya juga sudah tidak kuat ya. Nah, terus kapan balik ya, Mas Diki wis garuk terus sih, sikilnya Mas Diki ya. Ini Mas Diki sarungan ada maksudnya ya. Nah, Ustaz Anwar juga mau pulang juga ya. Jadi kesimpulan terakhir, amalan bulan Ramadan ya, ini besok amalkan ya, sepakat ya, amalkan. Yang pertama apa? Amalan salafun saleh di bulan Ramadan, baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran seperti apa? Lebih daripada bulan-bulan yang lain. Karena apa? Afdalu ibadah ummati tilawatul Quran. Ada yang mengatakan juga qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Tidak tahu artinya dapat pahala, tahu maknanya mendapatkan 700 pahala setiap hurufnya. Nah, tidak tahu artinya itu pahala sampai. Kalau tahu artinya, tahu maknanya, diganjar sama Allah satu huruf 700 pahala per huruf, bukan per ayat. Nikmat tak? Baca Quran. Imam Syafi'i itu kalau di luar bulan Ramadan sedino sekali hatam. Neng dino biasa, satu hari satu kali hatam. Di bulan Ramadan Imam Syafi'i 60 kali hatam setiap hari. Swida. Bayang kira iso ya. Dewi rong jus sedino ayo keringetan ya. Ada lagi Bapak Imam Purwoko. Sebulan hatam. Ya. Saya tidak berani ngomong gitu karena guru saya. Imam Abu Hanifah lebih dahsyat lagi.
Di bulan Ramadan beliau 60 kali hatam di siang hari, 60 kali hatam di malam hari. 60, bukan 6 kali, 60. Masya Allah, barokah waktunya ya. Syekh Abdurrahman Segaf 2 kali hatam di siang hari, di hari biasa, 2 kali hatam di malam hari, dengan kesibukan beliau ngajar, berdagang. Kalau bulan Ramadan 4 kali hatam di siang hari, 4 kali hatam di malam hari. Ping 4 kul huwele kul ping 3 kul huwallahu ahad tak dilutulutul Qur'annya padha karo sepertiga Qur'an sijine. Lah nek masuk ping 2 berarti hatam Qur'an ku saiki ngakali ya. Ngakali malaikat ya. Hatam piro ya? Alhamdulillah dina iki pisan. Lah piye? Lho kok cepet men ya kul ping 3. Itu yang pertama, baca Quran ya. Baca Al-Quran. Banyak hadis tentang keutamaan Al-Quran itu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajar Al-Quran. Nikmat sudah. Yang kedua apa? Yang pertama tadi apa? Baca Al-Quran. Yang kedua sholat tarawih ya. Sholat tarawih ini sholat yang tidak ada di luar bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan. Itu juga suatu kenikmatan umat Nabi Muhammad SAW. Berapa rakaat Bib? Sembarang sak karepmu. Yang penting so 20 kalau kita ahlu sunnah nahdiyin, kita pakai yang 20 kan. Para sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman bin Affan, itu mereka semua sholat tarawihnya 20 rakaat. Ya ana sing ngono Beb, ya wis gak apa-apa. Wis. Sing penting so, ya, sing rugi wis bingung to 20 apa 8 wis gak salat, aku sing rugi. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu sholat tarawih 36 rakaat. 36. Iki 20 wae ya. Ping 5 wis ngene lho kowe. Ngenteni waladhalin imam amin, akeh Allahu Akbar. Ayat terakhir suratan. Terus sing dibaca juga al-hakumu sampai kulhu, itu yang dipilih ya. Masjid favorit itu setengah jam bayang terawih, wah wis rame mesti masjidnya. Sak jam, wes sedina tok ya. Sedina tok ya sak jam. Awal full, Masya Allah, sampai budak-budak ora cukup. Bila kloso nang arep teras masjid nang parkiran kabeh, Masya Allah. 10 hari kedua mulai merapat. Sing rame pasar ya. 10 hari ketiga sak keluarga tok tak mire. Tak mire anake ponakane. Yang di sini insya Allah enggak ya. Enggak salah. Sembayangi ekspres ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah Akbar. Allah Alhamdulillah. Allah Akbar. Itu yang disenangi sing ngono kuwi malahan. Ndang rampung. Satu-satu mulai ngombe kolak ya. Nek mulai maca Quran sing mending. Yang kedua apa? Baca sholat tarawih. Sholat tarawih. Yang ketiga apa? Sedekah yang banyak. Di bulan Ramadan Rasulullah itu sedekah sangat luar biasa, lebih dari bulan-bulan yang lain. Sedekah apa aja? Apa wae, orang duit-duit ya beras sak genggam uncal non jobo. Niat buat sedekah burung, sedekah semut, sedekah ayam. Tetap itu hitung sedekah. Nah, Guru Zaini aja sedekah setiap hari buang 2 sendok gula, gua semut. Dia yang semut malah di gebyur ya, dipateni. Semut itu doain kita. Binatang yang di rumah kita itu doain kita dan bisa natai apa-apa keburukan yang mau jatuh kepada kita. Kayak kucing diem depan rumah jangan diusir. Nah, nek ning nggon meja diusir tak apa-apa. Itu bukan natai sing ning di rumah tapi ngilangke sing nang dhuwur meja mau. Jadi baca
Al-Quran, yang kedua salat tarawih, yang ketiga sedekah yang banyak, yang keempat apa yang keempat? Ramadan biasanya baca doa Ramadan ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu baca banyak-banyak dan banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah yang sedikit ini ya bisa bermanfaat bagi kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terlalu lama. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afidna fi billahi taufiq wal hidayah wa ridwanu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi